nasi pedas Ibu Andika cabang pertama. Betul. Mereka tuh punya 5 cabang. Ada sayur singkong, ada ucus, ada kentang, ada ayam, ada sambal, dan juga ada ampela. Gue tergiur sama ampelanya, jadi gue mau makan ampelanya duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Orang pertama yang gue ingat adalah lo. Terima kasih ya. Iya, ini enak banget. Kita sudah turun. Nih aku mau kasih lihat ke kalian. Ya. Aku mau pakai yang rekomen apa? Yang wajib dicobain. Ayam pedas terus manis. Ayam pedas. Boleh ayam pedasnya satu. Paha. Kentang. Kentang. Oh boleh deh satu. Mau itu sih orek. Itu orek kan orek tempe. Ya. Sama dikuahin aja deh. Kuah ini kali ya. Kuah apa sih namanya nangka? Aku mau itu bang, maaf bang, yang teri itu pedas nggak? Ini. Itu pedas nggak? Kayaknya ini ada yang pedesnya ya? Enggak, dia tuh manis. Oh manis, yang ini pedas nggak? Pedas manis. Ini aja deh, ini apela ya? Ya, gitu. Bingung abang deh yang pilihin. Tergantung selera. Ya yang pedas aja saya makan semuanya kok, aman. Ya abang, aku dipilihin abangnya, special order. Banyak banget guys. Jadi kita langsung makan di nasi pedas Ibu Andika cabang pertama. Betul. Mereka tuh punya 5 cabang. Dan tadi itu kita hampir ke cabang yang lain. Iya, Untung betul. kita langsung ingat ini bukan ini yang kita Iya. makan. Wah, lo dulu deh. Aku 35.000. 50. Thank you abang. Oke, 35.000. Dapatnya tempe orek, ada perkedel, ada ayam, Ada terus sambal, ada ada sambal, kuah. ada kuah nangka. Jujur gue udah lupa banget rasanya. Apalagi gue, lo masih tahun kapan gitu? Kalau gue 2017 guys, pakai ayam pedesnya, beuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Enak. Kalau aku tuh ada banyak banget. Aku ada sayur singkong, ada ucus, ada kentang, ada ayam, ada sambal, dan juga ada ampela. Gue tergiur sama ampelanya, jadi gue mau makan ampelanya duluan. Ampela dan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya? Ampelanya sedikit alot, mungkin karena dingin. Iya. Karena Mantap ya? langsung gue makan dulu jauh lebih enak deh. Paham. Kalau dulu gue seinget gue, dulu tuh gue makannya ayam suwir. Tadi ada nggak sih ayam suwir? Gue juga seinget gue tuh makan teri pedes sama ikan asin pedes. Iya kan? Tapi tadi nggak ada. Apa dia kayak warteg gitu loh, jadi Iya, menunya menunya berubah-ubah nggak ya. ada. Justru kayaknya gue nggak beli ayam ini deh. Sama gue juga. Tapi sambal itu, lu udah kasih sambalnya nggak sih? Pedes banget ya? Dia kuah gulai nangkanya tuh lebih ke arah manis pedes. Ya kan? Kalau gue singkong. Manis pedes juga. Jadi sini semua serba pedes guys. Nggak banyak manis pedes. Ya. Tapi pedesnya masih oke. Wah, gue beneran banget lo makannya. Dulu waktu kuliah ngantri-ngantri nggak? Emang udah nggak ngerti dulu juga. Gue selalu bilang sama lo, gue selalu ingat momen pertama yang berkesan buat gue. Kenapa ini berkesan banget sama buat gue? Karena pertama kali gue ke Bali. Pertama kali ke Bali? Pertama kali gue ke Bali sama Arvel. Terus udah gitu, Arvel tuh yang getol banget mau ngajakin gue makan ini, dan gue saat itu merasa pasti lo ngerasa disayang banget dong kalau dia kayak pengen memberikan sesuatu yang happy buat gue. Paham. Dan pertama kali gue makan itu gue ngerasa ini enak banget. Orang pertama yang gue ingat adalah lo. Terima kasih ya. Iya, ini enak banget. Gue sama Vivi kalau ke Bali harus cobain ini, tapi itu kayak 3 tahun lalu ya, 2 tahun deh. Gue mau edit ketiga kan, iya, berarti almost 3 tahun lalu. Ternyata utusnya enak, cobain. Cobain ya guys. Kayaknya saat itu menu yang gue makan bukan ini tapi guys. Sama, ini enggak? Sepertinya mungkin benar ya, ini karena warung makan, jadi menunya berubah-berubah tapi pedes-pedes gitu. Aduh. Ini tuh viralnya emang pas kita kuliah sih. Ya. Maaf ya kita baru kesini sekarang, mungkin sudah viral. Mungkin udah digantikan makanan lain yang viral. Jadi kalau misalnya kalian bilang, Kak harusnya kalian jangan ke situ,
Kalian ke sana karena ya ke tempat ini, ke tempat itu gitu kan. Karena ya gue lagi mau coba yang viral yang waktu itu gue tahu yang dia kembali nggak ajak gue itu. Bahas lagi. Itu adalah bukti wanita tidak pernah melupakan ya. Ya, soalnya kalau nasi tempong di Jakarta udah ada. Ya kan? Kecuali tempong pink. Nggak tahu ya? Apa udah ada ya? Iya, sekarang yang viral pertempongan ya. Iya. Tempong tuh. Apa yang lu paling inget dari Bali? Berarti lo tuh ke Bali total berapa kali? Yang gue inget, karena gue ke Bali dulu sama orang tua gue waktu kecil. Iya. PSD kayaknya ya. Situ nggak terlalu ingat apa-apa lah ya. Ya, cuman gue inget gue main di pantai nggak mau pulang. Ya. Soalnya ada momen baju gue ditarik ke foto gitu loh, kebayang. Oh iya, disuruh balik ya? Iya. Paham. Jadi kayak lucu juga ya, dulu udah di foto. Dulu gue jalan sama teman-teman kantor bapak gue. Jadi kayak apa namanya, family gathering ya. Terus terakhir yang waktu Pas kuliah. 2017. Itu lo, yang paling lo ingat adalah lo diganggu gitu kan? Iya, gue udah pernah cerita kan ya, digangguin. Ya mungkin itu halusinasi sendiri aja, gue nggak tahu ya temen lu tuh yang bikin semua itu menjadi horor itu temen lo. Tapi ya itu sih yang keinget sama gue. Kita sama di hotel juga, tapi lebih kayak kocak aja, selalu ada kejadian di hotel gue. Lebih kayak penghuninya, tamunya. Kenapa? Adalah di sebelah kamar gue Kekunci berantem. Adalah kekunci di balkon. Iya. Help. I know you're awake. Ini mama gue nih kayaknya. Pas gue keluar, help me. Ternyata I love from the inside. Kocak banget ya. Ada aja. Ada yang bener-bener berantem di telepon yang gue sampai bisa denger dia permasalahan apa sama ceweknya. oh iya. Diselingkuhin. Seru aja. Soalnya waktu lu ke Bali lu nginep-nginep di villa-villa kan, sekarang banyak banget villa yang udah bagus-bagus yang private itu apa namanya, kolam renang, yang villa-villa emang buat honeymoon gitu kan, kebayang kan? Kebayang. Tapi waktu gue ke Bali tuh, gue kenapa ya? Selalu Hotel. liburan budget guys. Oh. Dan lu kalau berdua sama Arthur pun lu ke hotel ya? Hotel. Soalnya gue pun Karena pribadi villa itu menurut gue harga masih mahal dibanding hotel. Kayak misalnya nih, hotel gue bisa dapat 600.000 tuh udah ya hotel bagus. Iya. Kamarnya gede, Iya. dengan ya lo apa-apa gampang manggil cleaning service dan lain-lain lah ya. Kalau villa tuh masih kayak 1,5-2 juta sehari ya? iya. Iya sih benar. Dan kalau misalnya berdua doang itu berasa banget. Tapi kalau misalnya gue ramean waktu itu dapat yang murah 1.900.000 dibagi berapa orang. Berarti masih nggak apa-apa. Tapi memang kayak gitu-gitu enaknya jalan rame-rame sih. Kalau berdua doang berasa banget. Tapi lu pernah kan kesini sama Dinda? Enggak, ini di hotel. Terus gak kemana-mana ya? Gue tau. Ke coffee shop. Mana habis udah Dina tidur, kita pulang tidur. Seru banget. Iya sih, jalan panas gitu juga susah sih guys kalau anak-anak kecil. Bener. Gue itu apa namanya belum bisa, misalnya nih guanya aja sih yang belum bisa ya. Jam tidur Dinda tuh nanti jam 8 malam. Misalnya kalau kita liburan jam 8 malam kan masih melayang kemana-mana kita kan. Gue masih belum ngerti caranya anak tidur gue tetap jalan. Ngerti nggak maksud gue? Oh, ya, Karena karena tidur di pelukan lu. Iya, atau di stroller. Karena Dinda itu juga ditaruh di stroller tuh nggak senyenyak itu. Oh. Dan gue tuh masih suka ada guilty feeling kalau misalnya dia kebangun pas gue taruh stroller, terus gue masih jalan-jalan, terus tiba-tiba dia kebangun nanti jam 10 malam di strollernya atau apa. Gue masih ada guilty feeling, aduh anaknya bangun lagi nih. Harusnya jam tidur dia, harusnya kan dia deep sleep, harusnya masa pertumbuhan dia gitu. Itu masih ada kayak gitunya. Paham. Kalau anak gue kalau udah tidur ya pelor aja sih. Nah, umurnya juga kali ya. Bisa jadi. Kan waktu ke Jepang aja kan dia bener tidur di stroller kan, sampai dibangunin karena mau nggak foto sama dia kan. Benar. Tapi tuh guys, sekarang lagi ramai konten-konten di TikTok kalau kalian lihat, kayak banyak ibu-ibu yang dengan bangganya ngepost anaknya sakit dan gak sembuh-sembuh karena dia nggak vaksin. Tahu gue. Menurut gue lu kok bangga banget, lu kurung anak lu. Makanya banyak yang bilang, Bu, nanti cari sekolahnya yang Yang khusus anak gak vaksin aja. Iya, tapi bener. Dan gue berterima kasih banget sama sekolah-sekolah zaman sekarang kan. Kalau zaman kita dulu mungkin nggak dimintain mana Vaksin. vaksin Iya. bukti lo udah vaksin. Kalau sekarang tuh dimintain guys. Jadi ya menurut gue cari sekolah kayak gitu. Jadi kayak kita balik lagi ya, vaksin nggak vaksin tuh sebenarnya kepercayaan orang masing-masing. Ya maksud gue kayak emang ada orang yang nggak percaya sama vaksin. Cuma tapi dia juga harus sadar kalau anak dia itu nggak sakit selama ini bisa jadi ya karena terlindung dari anak-anak yang vaksin. Betul. Iya kan? Karena ada yang bener-bener dengan lantang kayak anak gue nggak vaksin, nggak pernah vaksin tapi nggak pernah sakit. Ya mungkin sekelilingnya pada vaksin. Iya, dan iya benar. Lo nggak ketemu sama penyakit itu. Iya.
Yang konten yang gue tonton yang sampai ibunya itu bangga Anaknya banget, batuk-batuk. anaknya batuk-batuk sampai Tahu gue. oh, Dua-duanya kan ya? Berarti gue kontennya aja sama telat. ngeliatin aja kasihan banget. Gue aja batuk seminggu aja itu capek banget. Apalagi anak kecil. Makanya menurut gue egois sih orang Egois. tuanya. Anaknya Sih, gue nggak ngeliat itu pasti aku megang chat. sama yang anak lu batuk tuh begitu masih megang gitu apa gitu apa gitu ngerti nggak sih? Itu guys. Betul lah guys. Apa deh namanya? Ada kata-kata apa ya? Untuk menobat lo ngelahirin lo bakal jadi ibu tapi lo belum tentu bisa jadi ibu gimana? Paham kan nggak maksud semua gua? orang bisa jadi ibu. Iya betul. Paham. Betul. Itu maksud gue. Ya ataupun gini deh, kalau misalnya anak lu nggak vaksin ya harus simpan aja sendiri. Maksud gue nggak usah lu post dengan bangganya. Gue kan termasuk orang yang suka nge-post juga ya. Menurut Iya. gue kita update. Tapi gue bisa loh memfilter apa yang mau gue update. Jadi gue kadang bingung sama orang-orang yang Oh, kayak bangga gitu. banget nih post ya? Iya. Kayak gue bingung. Maksud gue tuh nge-post, gue tuh kan update. Tapi gue bisa filter nih apa yang perlu gue update dan kayak ini nggak perlu gue update deh. Iya paham. Gue aja tuh tiap Dinda sakit gue update tuh selalu setelah Dinda sakit. Jadi Paham. nggak pernah hari Dinda sakit gue langsung update gitu. Jadi kayak gue nunggu dulu keadaan Dinda masih udah agak stabil, baru kalau emang gue update. Sebenarnya gimana ya? Gue tuh nganggep followers gue yang di Instagram itu sebagai teman-teman gue. Ngerti gak? Jadi ketika gue update itu bukan gue bangga anak gue sakit, tapi lebih kayak Aware lah kalian sama kesehatan. sama ini kayak kita butuh semangat dari mereka, butuh kayak pengen semangatin aja gitu, ngerti nggak sih? Semangat, Kak. Iya, Bener-bener. semoga cepat sembuh apa kata-kata kayak gitu tuh yang kadang menguatkan menurut gue. Jadi bukan setuju banget. bukan kita kayak anak sakit malah dikontenin gak gitu ya, beda ya, tapi lebih kayak ke gue anggap followers gue itu orang baik, gue butuh kata-kata dari mereka kayak anak aku juga kemarin Semangat, gitu. Gak semangat. sama ini. Bukannya gue seneng ya kalau ada yang sama senasib sama gue, tapi jujur ketika gue lagi misalnya Dinda sakit down, tiba-tiba ada yang nge-reply sama anak aku juga kayak gitu 2 minggu lalalala. Tapi nanti itu yang bikin gue kayak gue nggak sendirian loh, Paham. gitu loh. Itu balik lagi kita kan memfilter apa yang aku mau kita post. Iya, dan bagaimana cara pandang orang ke apa yang kita post itu lebih kayak terserah kalian sih cara pandangnya gimana. Kalau Iya. kita kan sebenarnya pengennya kayak gitu, tapi kalau kalian ngeliatnya yang lain ya gue nggak tahu lagi deh. Gitu Iya, kan. betul. Soalnya itu sama halnya sama gini. Kalau gue nggak share ke siapa-siapa, gue ngerasa Dina kok sakit terus ya. Apa yang Iya, salah iya, ya? iya, Karena iya. di sekeliling gue anak-anaknya pada fine-fine aja, ngerti kan? Ngerti. Akhirnya gue kayak berpikirnya tuh jadi overthinking. Tapi begitu gue share kayak banyak alternatif, gue nggak sendirian gitu. Betul. Sama kayak waktu masalah ASI, di Iya. sekeliling gue ASI pada banjir semua, tapi Iya, di bener-bener. gue kok gue gini ya? Apa yang salah sama gue ya? Tapi begitu gue share, banyak loh yang kayak gue. Bener-bener. Gak ada yang perlu di apa ya? Gak ada yang perlu disesali, gak ada yang perlu di kayak nyalahin diri sendiri gitu kan. Betul. Tapi ya itu balik lagi. Iya kan? Betul. Setuju gue. Kadang gue pengen post Dinda itu karena dia lucu. Bener. Dan kita ternyata- bangga sama anak kita kan guys. Iya, terus udah gitu ternyata reply-nya adalah Dinda, aku lagi sedih hari ini tapi lihat senyuman kamu kejadian. Paham banget. Gitu. Terus kayak gue membaca reply orang kayak ya Allah Dinda disayang banyak orang itu kayak seneng. Ngerti gue ngerti banget. Gitu guys ya. Yaudah guys, kalau kalian suka video ini, jangan lupa mampir juga ke nasi pedas warung apa sih? Nasi pedas Ibu Andika yang cabang pertamanya itu ada di sini. Lokasinya tolong ya Pli. Di sini sisanya itu cabang market tapi udah ada 5. Terus kalian mau mampir di mana aja. Kondisinya juga nggak terlalu rame. Jadi kalian mau datang jam berapa aja udah oke banget sih menurut aku. Betul. Gitu ya. Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, comment, dan share dengan kalian. dan jangan lupa subscribe, like, untuk support dari kalian. Kita sering share video. Bye. Atau kalian komennya di bawah yang lagi viral di Bali itu apa sih? Karena aku nggak tahu. Ya, nanti kalau komen kalian kita datang lagi ke Bali. Ya. Yang aku tahu tuh itu ikan makbeng tuh enak juga tuh. Gak tau lagi gue. Karena juga gue enak. jujur gue nggak up to date sama Bali. Apa nggak tahu semakbeng itu kapan viralnya juga ya.